ini kan masih banyak yang jadi budak. Kita itu budaknya hawa nafsu, kita budaknya dunia, kita masih membudak kepada harta. Maka hadirnya kita di majelis ini, kita berharap semoga keluar dari majelis ini kita dibebaskan oleh Allah dari perbudakan dunia, dari perbudakan selain menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang duduk di majelis ini ya masih banyak utang. Ada enggak yang enggak punya utang di sini? Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala semoga keluar dari majelis ini bukan hanya dilunasi utang kita, tapi kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang ada di sini masih banyak yang punya dosa, belum bertaubat atau taubatnya belum diterima oleh Allah. Maka berkat majelis ini kita mohon kepada Allah agar digerakkan hati kita untuk bertaubat, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mumpung ini bulan Rajab, saya akan sedikit aja membawakan, mengingatkan kita kembali akan peristiwa yang paling membahagiakan Nabi Muhammad. Karena orang yang ngaku cinta sama Nabi harus cinta dengan apa yang dicintai sama Nabi Muhammad. Peristiwa yang indah yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Kisahnya Isra wal Mi'raj sudah sering kita dengar. Maka dari itu di bulan Rajab ini, karena ini bulannya sholat turun perintahnya sholat 5 waktu di bulan Rajab. 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, Nabi diundang oleh Allah salah satunya untuk menerima perintah sholat. Semua perintah dalam agama Islam ini dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dibawa di dunia, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Puasa Allah ke Jibril, Jibril turun ke dunia ketemu sama Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat, perintah haji, semua perintah dari Allah ke malaikat Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad. Kecuali perintah sholat, nabinya diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merintahkannya bukan di dunia, bukan di bumi, tanpa perantara. Ini menunjukkan besarnya derajat sholat dan pentingnya sholat. Oleh karena itu wasiatnya Nabi Muhammad sebelum meninggal sampai diulang 3 kali, Allah fis sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, wasiatnya Nabi nggak kita kerjakan, berarti nggak cinta, dusta. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, harusnya kita mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Nabi Muhammad yang paling dicintai apa? Sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Yang paling dicintai sama Nabi, yang menjadi cahaya mata Nabi, pelita hati Nabi, kesukaan hati Nabi adalah sholat. Makanya kalau datang waktu sholat, Nabi senantiasa berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, bahagiakan kami wahai Bilal. Datang waktunya sholat, Bilal diperintahkan mengumandangkan adzan. Dengan Nabi berkata apa? Bahagiakan kami. Karena apa? Setiap kali datang waktu sholat, Nabi Muhammad bahagia. Nah, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, kita kalau datang waktu sholat bahagia atau tidak? Setiap datang waktu sholat kita bahagia atau kita malas? Padahal sholat itu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau kita malas sholat berarti malas berjumpa dengan Allah. Kalau kita malas sholat, tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang dilakukan oleh Allah sampai kita malas berjumpa dengannya. Kita itu kalau malas ketemu sama orang, berarti orangnya pernah berbuat salah sama kita. Atau orang itu kalau bicara nggak enak, atau orang itu sombong. Nah, Allah yang ngasih kita makan, Allah yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih kita kesehatan. Masa ketika kita dipanggil sama Allah kita malah nggak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka kita jalankan bulan Rajab ini, jadikan penyemangat kita untuk mengerjakan wasiatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kekasih Allah yang mereka sukain apa? Sholat. Sayyidina Umar ibnul Khattab itu ketika menjadi imam, beliau sebagai khalifah jadi imam sholat. Sholat subuh, tiba-tiba ada musuh namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi datang bunuh Sayyidina Umar, nusuk Sayyidina Umar, dan beliau sedang saat itu jadi imam. Ditusuk sama Abu Lu'lu'ah sampai Sayyidina Umar jatuh pingsan, digantikan Abdurrahman ibnu Auf yang menjadi imam. Digotong Sayyidina Umar ke rumahnya, ditusuk 3 kali, sakit, sakaratul maut, hampir meninggal dunia. Ketika siuman, ada yang mengingatkan Sayyidina Umar, as-salatu ya amirul mu'minin, sholat wahai amirul mu'minin. Tadi kau belum sholat subuh, tengah-tengah sholat kau ditusuk, kau pingsan, batal sholatmu, kau belum sholat. Maka Sayyidina Umar berkata apa? Naam, benar, la hadza fil Islam liman tarikas sholat. Tidak ada keberuntungan dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat. Jangan harap beruntung, jangan harap bahagia bagi mereka yang meninggalkan sholat. Dalam keadaan luka parah, beliau duduk sholat dalam keadaan duduk dan darahnya sambil mengucur. Karena umat Islam nggak boleh meninggalkan sholat. Sholat itu boleh ditinggalkan untuk 2 golongan. Yang pertama mati, kalau sudah mati baru boleh nggak sholat. Yang kedua hilang akal, edan, gila. Tahu gila? Kalau gila baru boleh meninggalkan sholat, nggak sholat. Karena apa? Akalnya nggak waras. Berarti hari ini kita tanamkan kepada diri kita sendiri, kalau ada orang masih hidup belum mati nggak sholat, berarti dia gila. Karena yang boleh meninggalkan sholat hanya orang gila. Selagi kita waras, maka tidak diperbolehkan kita meninggalkan sholat. Kalau seandainya sholat itu boleh ditinggalkan, maka orang-orang yang saat itu perang di zamannya Rasulullah sudah meninggalkan. Tapi di peperangan turun firman Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada para sahabatnya Nabi sholatul khauf. Bahkan orang yang sakit dalam Islam, kau nggak bisa sholat berdiri, duduk. Kau nggak bisa duduk, berbaring. Kau nggak bisa berbaring, terlentang. Ketika kau nggak bisa berpindah-pindah dalam pergerakan sholat, maka isyaratkan dengan kepalamu. Kalau kepalamu sakit, kau nggak bisa mengangguk-nganggukkan kepalamu untuk merubah perpindahan sholat, maka dengan matamu, kedipan matamu. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Maka jadikan bulan Rajab ini bulan yang memicu semangat kita kembali untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Sholat itu dikasih nama sholah, diambil dari kalimat silah yang artinya apa? Penghubung. Sholat itu yang menghubungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia tidak sholat, berarti dia tidak terhubung dengan Allah subhanahu. Hari ini orang punya handphone, tidak ada internetnya 2 hari betah enggak? Tidak betah. Tapi anehnya ada orang 1 minggu nggak sholat, nggak terhubung dengan Allah, betah. Maka sebagaimana kita nggak betah kalau punya handphone nggak ada sinyalnya, nggak ada internetnya, jangan pernah betah kalau hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala terputus. Selalu charger keimanan kita dengan apa? Melaksanakan sholat. Karena sholat adalah penghubung kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan bulan Rajab ini penyemangat kita. Yang sholatnya tadinya nggak pernah jamaah, mulai dari sekarang lihatkan, jangan nanti di akhirat jadi orang miskin. Ketika ngelihat saudara-saudaranya dapat imbalan banyak dari Allah karena sholat jamaah, kita nggak sholat jamaah. Maka mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakan sholat secara jamaah. Saya susah kalau 5 waktu, mulai dari 1 waktu. Niatkan saya nggak mau sholat maghrib kecuali jamaah. Jalani istiqomah dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah istiqomah, tambah isyanya. Sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, tambah subuhnya. Sudah jalan 2 bulan, 3 bulan, tambah zuhurnya. Nanti 5 waktu semuanya akhirnya dikerjakan secara jamaah. Dan perintahkan kepada keluarga kita, khususnya kepala keluarga, jangan sampai teledor anak istri. Jangan pernah bosan untuk tanya sudah sholat atau belum.
karena kepala rumah tangga bertanggung jawab. Kalau anaknya nggak sholat bapaknya dosa, kalau istrinya nggak sholat suaminya juga berdosa. Didik anak kita mulai dari kecil untuk tidak meninggalkan sholat, didik anak kita dari kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Supaya apa? Supaya anak kita kelak membahagiakan kita ketika bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini jadikan kita semangat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berkahnya bulan Rajab, berkahnya maulid Nabi, berkahnya sholawat, menjadikan kita orang yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan sholat 5 waktu dalam keadaan khusyuk dan berjamaah. Dan semoga kita dijauhkan daripada tarkis salah. Semoga kita tidak meninggalkan sholat sampai ajal menjemput kita, dan dijadikan anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita orang-orang yang cinta kepada sholat dan orang-orang yang cinta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ja'alna mimman shama imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal 'idkat minan niran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.